yang bisa bikin awet muda. Ada biasa kata-kata yang tidak enak dari didengar dari korban-korban itu. Biasa ada. Oke, assalamualaikum, selamat malam, selamat datang kembali di podcast Kos Baudopi. Pada malam hari ini, berbeda sekali nih. Memang ini tamu yang ini berbeda bang, berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Ya, ini beliau ini yang di samping. Ya, bisa kuanggapnya kakak di perantauan dari semua teman, salah satu yang terbaik nih. Ini beliau ini yang di sebelah. Ya, mungkin beliau ini bisa memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Ya, langsung siapa ini beliau ini? Baik, saya Roma dari Porel. Mungkin Bapak Agung, Saudara Agung juga sudah lebih kenal sama dekat saya. Kebetulan kita serumah, saya tapi nggak sekamar juga ya. Bahaya kalau tempat tanggal lahir di mana ini Om Roma? Saya lahir di Pomala, Kolaka. Saya lahir besar di sana, di Tenggara. Tenggara di. Iya. Datang ke Baudopi tahun? Ke Baudopi awal 2016. 2016. Oke. Bang Roma ini ketuanya Forum Relawan Baudopi di Om Dip. Betul sekali. Betul. Deh saya grogi ini mau panggil Bang, mau panggil Om. Dari sama-sama. Oke, bagi Om Roma relawan itu apa? Relawan itu saya orang yang melakukan itu pekerjaan yang punya rasa peduli. Betul. Punya rasa peduli sesama, yang mau kerja saya ikhlas dan punya ketulusan hati itu. Betul. Menurut saya yang begitu ya. Karena untuk jadi orang relawan itu tidak segampang yang kita rasakan ya, yang dilihat di lapangan itu. Harus memang terutama punya ada dasar keahlian di situ. Betul. Dari mana muncul? Kenapa bisa tergugah untuk menjadi seorang relawan, Om Roma? Saya tidak terlalu lama juga ya. Iya. Saya jadi relawan. Melihat kondisi terutama di Sulawesi ini kan, ya, yang terjadi musibah, bencana. Mungkin tergerak dari hati sendiri. Betul. Ada hati nurani itu. Iya, betul. Bisa merasakan saudara-saudara kita yang mengalami musibah begitu. Bergerak dari hati gitu. Iya, betul. Adakah kisah yang membuat Om Roma ini tergerak sampai mau jadi relawan? Mungkin karena apakah pada suatu hari begini? Kalau kisah mungkin nggak ada ya. Cuma bergerak itu sebenarnya yang dari hati, kepikiran saja itu yang apa yang kita lakukan baik terhadap orang lain, di kemudian hari bisa kita dapatkan juga lebih baiknya gitu. Betul. Berbuat baik hari ini, mungkin hari ini esok belum kita dapatkan kebaikan itu. Betul. Tapi balasannya itu entah ke depannya itu bisa kita dapatkan. Kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Forel Baudopi? Kalau saat ini Porel itu sering melakukan penggalangan dana ya. Iya, untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana, seperti yang di Palu kemarin. Teman-teman juga ikut penggalangan dana, sempat turun langsung ke jalan. Iya, bersama teman-teman dari komunitas lain. Yang di Sulbar juga sempat kami itu bergabungan dengan beberapa aliansi. Mas Amba juga. Betul. Kami sini cuma sebagian aja teman-teman yang turun langsung ya. Iya. Itu aja. Kalau kita lihat ini Om Roma di Baudopi ini toh sering gempa, longsor, banjir. Bagaimana Bang Roma lihat itu? Kalau daerah Baudopi sih, khususnya sini ya, Baudopi. Menurut pandangan saya memang sih potensi untuk adanya itu mungkin ada besar sini ya. Kan kita lihat dari garis pantai juga aja di sini kan sudah lautan lepas. Kalau masalah mungkin sini pemerintahnya harusnya itu buat saya contoh untuk cara
misalnya terjadi bencana harus ada dapatnya jalur evakuasi Ya, begitu, betul. jalur daruratnya begitu. Betul. Harus pemerintah sini harus ada tanggap bencananya itu. Betul. Begitu sih. Menurut Om Roma, ini masyarakat haruskah perlu mempelajari mitigasi bencana? Harus ya sebenarnya. Kenapa itu Om Roma? Karena kita itu harus ada siapa namanya, kita harus mengerti juga PPGD. Ya betul. Nah, kan. Sama kalau kayak seperti saya ya. Ya. Saya itu di rumah itu saya sudah menyiapkan namanya apa namanya yang tas PP3 apa? tas PK3. emergency yang begitu, tempat-tempat emergency itu. P3 termasuk P3 P3 Medi? Beda. Cancel emergency gitu ya. Iya ada. Ah, Itu isinya itu memang barang-barang berharga sama pakaian satu set itu. Jadi tiba-tiba memang ada emergency itu yang rest emergency begitu dia. Entah apa namanya ya, lupa saya itu. Ya anggaplah begitu. Ya. Sepemahaman. Sebenarnya menurut saya setiap orang harus siap tanggap bencana begitu. Untuk menghadapkan kita namanya musibah itu bencana itu kan kita nggak tahu kapan tibanya. Harus main siap siaga kita setiap orang. Yang wajib. Ya betul betul. Ini Om Roma, saya lihat Forel Bahodopi ini di sosial media saya lihat sudah sampai lintas provinsi mainnya toh. Iya. Sepak terjangnya sudah sampai lintas provinsi. Kenapa bisa ini Forel Bahodopi sampai sejauh itu? Kalau itu sih kayaknya dari pergerakan dari teman-teman di Porel sama kerjasama dari beberapa aliansi ya, aliansi ke Ya. kerukunan, komunitas-komunitas masyarakat di Bahodopi. Itu kami mulai bergerak karena terlihat saudara-saudara kita yang di provinsi lain perhatiin akan terjadinya musibah itu. Akhirnya bisa kita jangkau ke daerah-daerah provinsi lain Ya, di betul. area Sulawesi begitu. Kan ini Forel sudah banyak pergerakan yang dibuat oleh Forel langsung ke lokasi itu Om Rom. Ini apakah tidak takut sampai ke lokasi bencana, apa tidak takut ada bencana susulan atau tidak takut lihat korban? Apa sudah ada, apakah begitu? Kenapa sampai berani Forel Bahodopi untuk langsung terjun ke lokasi bencana? Kalau untuk terjun langsung ke lokasi bencana sebenarnya itu ada prosedur-prosedur atau SOP yang harus Ditempuh bukan ditempuh ya, dipelajari. pelajari atau Betul. ketahui. Betul. Turun di lokasi begitu kita tidak boleh asal turun aja begitu. Ya. Ada prosedur SOP yang harus dilakukan. Memang kalau turun begitu kita rasa was-was itu pasti ada. Ya, betul. Seperti yang terjadi di Palu itu kan gempa. Kita itu tidak boleh asal masuk di reruntuhan bangunan begitu. Ya, betul. Resikonya itu kan bisa fatal. Ya. Kita masuk menyelamatkan orang asalan ke bawah di bangunan begitu. Tiba-tiba ada gempa susulan kan kita sendiri yang repot. Malah merepotkan teman-teman. Niatnya datang menolong, malahan kita merepotkan teman-teman begitu. Kan ini Bang Om Rom, rata-rata yang di Forel kan karyawan, Ya. toh? Termasuk juga Om Rom karyawan. Kenapa sampai rela menyempatkan waktunya untuk menjadi relawan padahal sudah kerja saja sudah ya istilahnya termakan waktu banyak di lokasi kerja, kenapa masih menyempatkan waktu untuk menjadi relawan? Sebenarnya Porel itu ada beberapa dalam juga ya organisasi gabungan kan. Iya. Ada dari komunitas pecinta alam dari berbagai seperti PMI, Iya. apa namanya, kayak kerukunan begitu. Iya, betul. Sebagian ada masyarakat juga dan pemerintah desa gitu kan. Iya. Ada sih yang karyawan, ada yang bukan. Kalau teman-teman sih yang karyawan nih, kalau saya pribadi, Iya. saya mengikuti relawan ini kan apa? Seperti saya bilang tadi dari awal, itu sebenarnya pergerakan dari hati. Iya. Terhadap kepedulian kita sesama begitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, buat apa kita mau buat begitu ke orang lain? Betul. Mereka mau ditolong begitu, mereka sebenarnya ada daerah-daerah lain yang bisa bantu. Tapi kan kita pedulikan saudara-saudara kita, sesama kita begitu. Sehingga ya meskipun ada kesibukan di tempat kerja, tetap luangkan waktu untuk saudara-saudara kita yang Betul. membutuhkan. Apa susah senangnya menjadi relawan Om Roma?
susah senangnya. Ya senangnya dulu karena susahnya tadi mungkin banyak nih dari tadi senangnya dulu. Senangnya itu ya, kan bisa bikin awet muda. Kenapa bisa itu? Kenapa bisa bikin awet muda? Bisa ya. Iya betul. Kenapa bisa itu? Itu buat menurut saya biang awet muda ya. Iya. Kan itu kalau kita jadi relawan harus diselingi dengan, kan kalau kita ke lokasi itu bencana, ada orang kan orang bilang dia orang berduka, kita harus menghibur dia. Bagaimana cara menghibur dia? Kita dengan canda tawa menghibur korban ini. Betul. Dengan canda tawa itu kan bisa tetap kita tersenyum, kelihatan bahagia. Betul. Mereka kan banyak senyum bisa awet muda kita. Iya. Ya. Pahala kan buat orang senyum. Iya, orang gitu kan. betul. Kalau cuma itu senangnya atau ada lagi? Ya, Pak, ya saya dapat kawan baru, Ya, teman-teman betul. baru kan, banyak saudara-saudara baru, banyak kan kenalan baru, meskipun nggak terlalu akrab, tapi kan sejak berjalannya waktu kan akrab. Pasti apalagi kalau ada kan, Iya. perempuan-perempuan Sambil menjelang minum susu, minum air. itu kan salah satu penyemangat juga. Ya, relawan, betul. Relawan butuh penyemangat juga. Betul. Begitu aja sih. Susahnya yang paling menurutnya Bang Roma yang paling susah diatasi. Susahnya menjadi relawan. Susahnya di relawan. Yang paling sulit diatasi. Kalau kita kadang-kadang sih kalau kita turun ke lokasi bencana itu ya, untuk biasa ada daerah-daerah yang susah diakses begitu, dan untuk ke situ tuh tidak bisa menggunakan kendaraan, kita harus menjalan kaki, apalagi kayak logistik yang dibawa banyak. Iya. Harus mengakses itu kan harus jalan kaki membawa itu, kayak teman-teman dari biasa ada relawan dari pecinta alam kan, harus Betul. bawa kerel besar, harus jalan kaki menyeberangi sungai, naik gunung, daerah begitu yang biasa susah. Tapi kan di samping itu teman-teman tetap semangat karena ada niat dari hati mereka. Sama biasa itu kadang itu kalau kita penyaluran logistik begitu, ada biasa kata-kata yang tidak enak dari didengar dari korban-korban itu. Biasa ada katanya biasa itu karena kurangnya biasa pembagian logistik itu kan. Iya. Apalagi biasa kalau teman-teman biasa penyaluran itu kan biasa tidak menggunakan akses dari pemerintah, karena teman-teman merasa mungkin ribet, harus urus ini, biasanya kan mereka begitu. Betul. Jadi kami itu biasa dari beberapa aliansi atau gabungan dari relawan bersatu untuk menyalurkan biasa yang begitu langsung. Dan itu pasti teman-teman juga sudah ada namanya survei tempat dulu sebelum penyaluran itu. Iya, betul. Agar terbagi rata semua. Betul. Apakah Forel Bahodopi ini Om Rom sudah tergabung dengan Forel Nasional? Untuk saat ini belum ya. Tapi semoga ke depannya. Kami sangat menginginkan itu ke depannya bergabung dengan forum-forum nasional. Menurut perspektifnya Om Roma, apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menjadi relawan? Menurut saya terutama memang mental dan fisik, itu yang sangat utama sebenarnya. Kemudian mempunyai pengalaman dasar untuk jadi relawan dan tahu namanya PPGD gitu kan, dasar-dasarnya itu. Kita harus tahu dasar-dasarnya dulu supaya agar bisa menjenjang ke depannya dan tahu SOP-nya untuk melakukan pertolongan. Itu harus tahu cara SOP untuk turun ke lapangan. Dan kita turun lapangan itu nggak bisa asal turun aja. Ada yang SOP yang harus tahu prosedurnya untuk turun langsung. Ini Tom, kan Forel biasa turun ke jalan tuh. Betul. Untuk penggalangan dana, mencari donasi. Pernah sempat ada tudingan negatif dari masyarakat untuk Forel? Karena mungkin selalu dilihat di jalan ini dicari ke bawah-bawah dos-dos ini untuk donasi. Apa mungkin ada tudingan miring dari beberapa oknum? Kalau itu sih tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa ya, betul. Itu sering terjadi di saat kita pegang dos ini.
teriak bukan teriak bagaimana ya, teriak kayak menyuarakan bahwa untuk Ya. melakukan penggalangan dana ini. Ada sih kadang-kadang kata-kata dari saudara teman-teman kita yang melakukan penyumbangan masukan dana itu. Ada biasa kata-kata yang tidak enak didengar. Tapi itu saya bilang kita seorang relawan harus punya mental. Betul, sepakat. Karena kata-kata begitu sebenarnya apa? Anggaplah angin lewat. Kita ini melakukan ini ikhlas. Betul. Kadang orang ada yang berkata, betul juga ini. Betul tujuannya ini. Cuma kan saya bilang, pernah saya dengar juga langsung begitu. Cuma mereka pakai bahasa daerah ya. Kebetulan teman-teman juga yang dengar itu satu bahasa. Dijawab. Tapi dijawab langsung yang bilang itu langsung diam dia, langsung pergi. Aku bilang udah mati, kapok rasain kamu. Dia kira dia nggak tahu bahasa ini ya. Beberapa kata-kata terkasar mungkin waktu penggalangan donasi, tuduhan-tuduhan terkasar Iya. yang pernah didengar apa? Statement terkasar. Statement terkasarnya. Statement terkasar itu Bilang, jangan sampai ini uang dia bawa lari saja untuk pemakaian pribadi individu, hampir kepentingan. begitu ya. Mereka selalu katakan apa? Kalau yang itu tadi yang diterjemahkan apa itu tadi? Yang diterjemahkan yang sebenarnya itu sih hampir bahasa-bahasa yang sangat menyinggung ya bahasanya. Berarti mereka selalu kayak kasarnya selalu ngomongnya tuh yang apa? Yang betul jika ini ya kan Bang. Tidak lari salah jika uangnya ini. Iya. Ya kan? Mereka tapi kami selalu keturun penggalangan begitu pernah sih melakukan satu atas nama satu organisasi kemarin. Tapi kebelakangan ini keseringan ini kami tuh selalu lakukan atas nama aliansi gabungan. Betul. Kan sebenarnya lebih asik untuk aliansi. Iya. Jadi kita tetap menyatu. Awal-awalnya kemarin sih memang waktu masih kurang-kurangnya kan, masih beberapa organisasi atau yang ikut melakukan itu beberapa aja. Sekarang sih ya antusias masyarakat Bahodopi lumayan. Bukan lumayan, sangat luar biasa sebenarnya. Berarti antusiasnya ini masyarakat Bahodopi dalam memberikan donasi sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Menurut saya itu ya. Ini Bang Rom. Kenapa? Bang Om. Iya. Ini Om Rom, bagaimana sampai terciptanya ini Forel? Awal mulanya ini Forel bagaimana? Kenapa bisa ada ini Forel? Kenapa bisa ini forum relawan di Bahodopi? Awal mulanya sih sebenarnya 2000, kalau tidak salah 2019 ya. Yang kejadian banjir besar di Bahodopi sini. Yang Kampala itu. Iya. Oh, yang putus jembatan itu? Ya, Iya, 2019 betul. Kami dari teman-teman itu awalnya sih dari teman-teman pecinta alam kan, sama anak-anak PA dari sama berapa masyarakat dan anggota TPMI kemarin. Iya. Bergerak hatinya untuk melakukan pembuatan posko. Karena kemarin untuk di akses Bahodopi ini kan sangat susah. Jembatan putus itu untuk akses masuk sini sangat susah sekali. Iya, betul. Jadi kami kemarin mengajak pemerintah kecamatan untuk membuka posko di Bahodopi. Itu kan berjalan beberapa hari itu ya. Kami membuat posko itu di kantor bukan kantor, aula. Iya. Nah, aula itu. Itu kami buat teman-teman buat posko induk. Sebenarnya sih kan situ kami tidak menyangka ya buat posko itu. Luar biasanya antusias masyarakat membawakan donasi dari luar yang masuk ke sini ke Bahodopi, sehingga teman-teman yang lain mulai bergerak hatinya berkumpul di situ dan buat posko itu sampai bergabung berapa lama di situ hingga akhirnya mau berapa hari dia mau selesai poskonya itu mau tutup posko kan sudah mulai rampung penyaluran logistik ke daerah-daerah yang terdampak bencana kemarin. Ya, betul. Sebelum kami tutup itu kami buat rembuk gitu, rembuk teman-teman buat lingkaran di situ. Kami rembuk ada inisiatif bagaimana kalau kita buat forum atau perkumpulan komunitas nama untuk ini loh, untuk relawan-relawan yang
ada di Bahodopi Iya. bersatu itu. Betul. Daripada kita terhambur terpisah-pisah kan. Iya. Yang hadir pada hari itu yang hadir kan dari berbagai Iya, kalangan. betul. Ada kerukunan, komunitas-komunitas dan paguyuban yang lain ya. Iya. Tergabung di situ. Mulailah itu sekitar 2 hari kayaknya, 2 hari 2 malam gitu. Rembuk itu baru ditentukan namanya porel. Porel itu kan pertama itu apa ya? Bukan porel sih pertama kemarin. Kan situ perbincangan itu tuh tentukannya susah. Alot juga di. Iya. Karena banyaknya pemikir kemarin Iya, betul, untuk betul. membentuk itu. Mungkin di hari terakhir itu baru jam tengah malam itu. Itu dari sore sampai malam baru bisa terbentuk ini porel ini. Macam meja bundar aja. Jadi situ dirembukan, disepakati, baru bisa terbentuk porel ini. Iya. Ini Om Roma. Kenapa Om Roma berani dan tertarik untuk menjadi ketua di Forum Relawan Bahodopi? Ini sih jawaban yang susah ya. Apa sebagai pembelajaran kah atau sebagai untuk kasih naik nama atau Nama bagaimana? Sebenarnya bukan begitu sih. Iya. Sebenarnya kita jadi pengurus di organisasi itu sebenarnya ada beban memang yang harus dipikul. Betul. Apalagi jadi ketua, bukan beban bagaimana juga ya. Iya, betul. Tanggung Karena jawab lebih lah. Tanggung jawab ini Iya. untuk apalagi menjaga nama baik organisasi. Betul. Organisasi ini kita yang melakukan pribadi tapi organisasi yang Betul, kena. betul. Organisasi kan orang besar, banyak besar betul. gitu. Saya menjadi ketua itu ada syukurnya kita ada pengalaman begitu. Iya, betul. Pengalaman didapat. Iya. Jadi bisa bagaimana caranya kok kita menyampaikan sesuatu sama teman-teman kan jelas ada perbedaan begitu. Jadi situ bisa menilai orang, oh ini begini. Betul. Sebenarnya itu jadi pengalaman pribadi saya. Betul. Dalam menjabat sebagai ketua Om Roma, problem apa saja yang paling susah menurutnya Om Roma pecahkan ini sebagai ketua? Kan pasti ada suka dukanya tuh. Duka apa yang paling susah ini menurutnya Om Roma sebagai ketua? Kalau jujur saja ya, Iya. kalau sepertinya hampir sama sih dengan organisasi lain. Iya. Mengatur anggota itu paling susah. Paling susah. Iya. Beberapa kepala ini harus Iya, diatur ini. betul. Beda pemikiran mau diaturin baik. Benar-benar susah menurut Betul. saya itu. Ini kan Om Roma kerja juga tuh di PT IMIP. Anggaplah ini Anggaplah PT IMIP tawarkan Om Roma sebagai rescue tuh, tim rescue. Tapi dengan gaji yang lebih rendah daripada pekerjaannya Om Roma sekarang. Om Roma mau terima atau tidak? Kalau Contoh gini ya, contoh betul. gini. Sahabat tuh juga IMIP tuh mau. Ini mulai ya. Iya. Boleh. Contoh ini, contoh. Kalau memang ada tawaran begitu ya. Tapi dengan gaji yang lebih rendah. Memang kalau yang penting saya bilang yang penting situ kita paten di situ kan. Ini suatu kayak pindah tempat kerja aja begitu. Iya, kan? mutasi Ya, begitu. Mutasi begitu. Penting masih ada perusahaan di situ. Memang dia jamin Iya, kita ini- tetap kerja di situ kan. Iya, betul. Saya rela kerja di situ. Dengan gaji yang lebih rendah. Saya rela. Kenapa? Dengan gaji rendah. Kenapa? Hah? Kenapa rela dengan gaji yang lebih rendah? Kan di situ kita bekerja di situ bukan cuma bekerja untuk diri sendiri. Kita bekerja untuk bermanfaat untuk orang lain juga di situ. Betul. Mungkin juga sama sesuai dengan minat juga Minat. lebih ke begitu juga Om Rom. Bisa jadi. Ya, Ini- kemudian dapat kerja situ kan bisa dapat pahala juga kan. Iya, betul. Om Roma ini kan setahu saya aktif bukan cuma Forel juga tuh aktif. Ada bisa sebutkan apa yang di Bahodopi saja. Kalau- Nggak usah yang di pusat yang kementerian apa Nggak nggak usah usah. di luar sana ya. Awalnya sih kalau dibilang komunitas gabung di sini kan, Iya. awal datang di sini bergabung kumpul-kumpul sama teman-teman kami itu bentuk namanya teman-teman bentuk itu namanya KKPG, Iya. Komunitas Karyawan Pendaki Gunung. Hmm. Nah, kami bergabung di situ, kemudian kumpul-kumpul di situ sih pergabungan teman-teman pecinta alam di situ sih rata-rata, atau teman-teman yang bukan cuma pecinta alam aja sih, yang penggiat alam. Betul. Begitu. Nah, di situ itu yang pertama, kemudian terjadinya Porel itu kan pergabungannya beberapa organisasi. Nah,
Saya masuk jadi anggota Polri juga di situ. Jadi saya beberapa tahun baru saya diangkat jadi ketua. Saya juga tergabung jadi anggota biasa aja ya, di PLB. Pemerhati lingkungan Bahodopi. Pemerhati. Iya, pemerhati lingkungan Bahodopi. Kenapa Om Roma tertarik ikut banyak komunitas di sini? Sedangkan ya mungkin sedikitlah waktu yang diluangkan untuk kehidupannya Om Roma. Maksudnya kan ini sudah kerja toh 8 jam, 12 jam kerja, boleh istirahat sisa berapa jam, pergi lagi berkomunitas dengan banyaknya komunitas. Kenapa menempuh jalur organisator ini Om Roma? Kenapa memilih jadi organisator di Bahodopi? Di samping dibilang salah satu hobi ya, hobi itu yang apa? Ada kayak lurusnya ke organisasi situ. Ya, basicnya sesuai basic begitu. Nah, di situ ke organisasi itu. Kemudian kejenuhan itu. Ada namanya jenuh itu kalau kita pergi kerja, pabrik kos ya, mondar mandir itu betul. jenuh juga di kos itu. Betul. Jadi mencari waktu-waktu luang untuk kumpul-kumpul sama teman, sembari menambah saudara-saudara di perantauan. Karena kita tahu saja namanya di perantauan itu untuk keluarga saudara itu paling susah ada itu. Paling ada itu yang 1-2 aja. Betul. Kita mencari saudara tak saudara itu yang perlu di tempat perantauan. Betul. Ini Om Roma kan 2000 berapa ke sini kemarin? Awal 2016. Kenapa memilih Bahodopi? Kenapa dari beberapa ratus kota yang ada di Indonesia, kenapa merantau ke Bahodopi? Kenapa tidak ke Jakarta, ke Makassar, ke Kendari yang lebih dekat? Awalnya sih namanya saya lalu tamat sekolah itu di Tenggara itu sudah coba-coba lamar kerja, mencari kerja di sana kan. Mencari kerja di sana, tapi beberapa lamaran itu tidak ada yang lolos. Cuma sempat sih kerja di waktu selesai sekolah itu saya kerja serabutan. Sembarang dari bangunan Saya kerja, yang penting menghasilkan. Dapat tinggal di rumah. Masalahnya tinggal di rumah, lambat bangun pagi diomel. Kan? Diomel. Bangunnya lambat, mana dapat rezeki katanya. Mana dapat kerja itu. Itu kaya. Betul. Dia harus itu kalau bangun pagi itu harus cepat sebelum diomel itu. Jadi sembarang pergi cari kerjaan itu untuk isi waktu luang. Beberapa tahun sebelum ke sini itu dapat kerjaan di tambang ya juga. Cuma itu kami eksplorasi itu. Jadi pengukuran lokasi untuk pengeboran. Pas saat itu akhir tahun tutup, ada orang yang kerja di sini, orang dari sana. Dia tawari mau tidak kerja di Morowali. Sebelumnya saya sudah pernah masuk lamaran sini. Tapi saya tanya, saya sudah pernah masuk lamaran di sana. Terus kenapa enggak pergi? Saya tolak. Kenapa tolak? Tahun berapa itu Om Roma? Itu 2014 kayak. 2014. Wih, masih baru-baru sekali kayak pabrik itu. Masih SMI kayaknya di. Saya tolak bukan karena enggak mau kerja di sini. Iya. Akses ke sini betul. Sekali. Akses ke sini. Kemudian lalu itu kan orang tua tidak terlalu mendukung, lalu kan bilang, ngapain ke sana jauh-jauh? Di Pomala kan ada tambang juga. Betul. Kenapa enggak kerja sini di harian kerja? Tapi kan saya lihat dari keluarga ada yang kerja di sini, saya bilang kalau saya di sini terus kayak saudara-saudara yang lain, bagaimana bisa berkembang? Betul. Orang tua saya dari selatan masuk ke Tenggara, dia merantau. Betul. Kenapa saya tidak bisa ikut merantau juga kan? Betul. Gitu. Di sini saya punya lamaran kerja di perusahaan sini ada 3 kali baru saya datang. 3 kali dipanggil. Orang terbalik ini pemirsa. Kan rata-rata orang menunggu tuh. Dia yang ditunggu, Pak. Berarti perusahaan itu kan saya. Ini selama di Bahodopi Om Roma. Bagaimana kita lihat ini kan sekarang Bahodopi 2016 dengan Bahodopi 2021 ini. Sudah berubah sekali tuh. Perubahan apa yang Om Roma dapat? Yang paling berimpact begitu, yang paling gila ini Bahodopi, sulap-sulap ini desa ini. Tiba-tiba jadi ini. Betul sekali ya. Kalau dibilang kayak disulap, Bahodopi ini bilang kayak disulap menurut saya. 2016 awal saya ke sini. Ini saja mungkin, ini tempat saja mungkin masih rawa-rawa ini. Mungkin rawa. Rawa-rawa ini Pelagan Pasar.
daerah Bahodopi ini apa bisa dibilang apa kayak perkampungan gelap ya. Iya. Bahkan kan bisa Lampu saja. Ditenggar kan pakai masih terang begitu bukan tiga kali. Ini kecamatan ini kok gelap sekali. Lalu saya datang, jaringan saya susah. Iya. Jaringan susah. Datang sini, saya tiba itu lalu di sini kan sudah pagi. Pagi tiba di sini, malamnya itu kok apa lampunya agak redup-redup saya bilang. Saya tanya orang situ, kenapa lampu redup-redup sini? Dia pakai genset. Waduh. daerah perusahaan pakai genset ya. Kan di sana kalau kami di Tenggara daerah perusahaan kan lampunya ditanggung perusahaan. Iya, juga, betul, gitu. betul. Kenapa pakai genset? Di bangkitnya belum ada listrik masuk. Iya. Wah. Beberapa hari di sini saya bilang kalau begini terus mana betah kita tinggal di sini. Listriknya dari jam 6 sampai jam 11 itu. Iya. Lama kelamaan di sini mulai masuk kerja. Lepas itu kalau kita pergi kerja itu cas memang HP-nya, kemudian cas center untuk balik pulang. Kami berangkat kerja pagi, pulang sudah kalau kita masuk berangkat kerja pagi itu dapatnya sore masih nyala lampu. Tapi aku berangkat sore, pulang sudah malam mati lampu kembali dapatnya. Ya Bahodopi ini sungguh luar biasa perkembangannya ya. Betul. Ya. Untuk pembangunan sangat cepat pembangunan ini. Dulu daerah sini pasar ini kesannya sangat sepi sebenarnya menurut saya, sepi. Tapi berapa tahun ke depan ini sangat luar biasa cepat sekali pembangunannya dan semeriah ini Bahodopi ini. Luar biasa di sini. Ini Om Roma, mungkin ada kisah yang paling Om Roma ingat selama berjuang di Bahodopi ini. Entah pas kasih masuk lamaran kerja waktu kan pasti kasih masuk lamaran kerja ya mungkin ada menunggu lah walau 1 hari 2 hari itu. Betul. Mungkin ada cerita duka, cerita sedih, cerita yang paling sulit yang Om Roma bilang, wah ini saya ndak bakalan lupa ini pengalaman ini di Bahodopi ini. Kalau begitu kayak cuma waktu kesininya, perjalanan kesini aja Iya. ini. Kenapa itu Om Roma? Perjalanannya ke sini bukan main. Ada berapa jam perjalanan ya, naik motor. Bukan main, start dari Tenggara itu Pomala itu sekitar jam 9 atau setengah 10-an malam. Kami lalui dari sana itu. Karena kami untuk mengaksi supaya agar cepat ada jalan potong jalan kompas itu. Itu tengah hutan dilewati. Iya. Dilewati tengah hutan, yang lewat di situ cuma 1 motor. Itu jam 12 malam. Saya panik di belakang, saya dibonceng, bilang, "Baik, kalau ada apa-apa ini siapa mau lihat kita ini tengah hutan." Begitu. Terus ke sini, ini naik motor dari sana itu dan berapa jam itu panasnya bukan main pantat itu naik motor dari sana. Lelahnya di jalan, mana gendong tas. Iya, betul. Perjalanan jauh, masa akses ke sini lalu masih susah, sempat dibatas itu masih susah. Itu suka dukanya itu ya, masuknya ke sini awalnya itu. Iya. Akses jalannya ke sini susah lalu itu. Kalau kerjaan bagaimana Om Roma? Apa sudah gampang beradaptasi pada saat pertama kali masuk kerja atau ada kendala yang ditemukan? Untuk kendala sih komunikasinya ya. Oh ya, betul. Karena mereka orang asing. Betul. Jadi untuk komunikasi itu agak susah. Tapi saya kan sebelum kerja di sini sempat kerja itu di tambang Mengka sama orang Cina. Iya. Jadi untuk berbicara sama mereka itu ada sedikit adalah paham-pahami gitu. Adalah modal sedikit. Sedikit ya. Nggak banyak juga ini. Mau tanya, Ya, silakan. dia sama orang asing ya, cara belajar dari mereka itu gimana? Perbedaannya Roma dulu belajar di kerja sebelumnya di sana, di sini, sebelum di sini sama waktu di sini. Cara belajar ilmu dari mereka, kan mereka biasanya tenaga ahli atau ada apa gitu kalian tertentu. Kalau untuk belajar untuk dalam pekerjaan sangat beda sebenarnya ya. Karena kita di sini bukan tambang lagi, sudah pabrik, kita buruh. Industri. Industri sudah ya. Yang sebelumnya kan saya terjun langsung ke lapangan di hutan sih, masuk hutan langsung. Iya. Ya, Iya. surveyor itu kan kami kemarin Eksplorasi karena cari titik pengeboran ya. Betul. Tapi untuk komunikasinya itu hampir nggak beda jauh ya kan, sama-sama mereka orang Cina juga, orang luar juga. Jadi itu cuma yang susahnya sini kemarin kan untuk beradaptasi sama mereka aja, karena dari beda bahasa,
tingkah laku, perilaku mereka berbeda sama kita orang Indonesia. Jadi perlu beberapa, saya sih lumayan lama ya, beberapa bulan untuk beradaptasi dan mereka biar akrab begitu. Ini Om Roma. Kan Om Roma Morowali perantauan pertama di yang lama. Betul. Betul di. Ini kenapa? Ini baru selama 5 tahun ini Om Roma berpisah sama keluarga lah, tuh ada jarak dengan keluarga. Apakah Om Roma sudah ada ke depannya goals, maksudnya tentang pencapaian sampai di titik ini saya harus begini, sampai di titik ini saya harus begini? Apa ada goals yang belum tercapai sampai detik ini? Padahal ini sudah 5 tahun kerja tuh, ya paling tidak kan sebelum berangkat ke sini tuh anggaplah tujuanku mau berangkat ke sini kerja menabung dulu 10 juta tuh. Ya pasti dalam ini 5 tahun ini ada mungkin pencapaian yang belum tercapai, goals yang belum didapat. Kalau impian yang Ya, betul, impian. ke sini kan? Ya, betul. Masih ada sih sebenarnya. Masih ada. Iya. Apa itu Om Roma? Sebentar itu ya. Ah, Ya kalau ke sini tujuan kita, setiap orang datang ke sini kerja apa tujuannya kerja kan. iya betul. Ada apa? Keluarga yang di kampung harus dibiayai Betul. gitu. Terutama kayak saya ke sini tuh tujuannya yang bekerja karena kondisi keluarga begitu kan. Betul. Saya harus ke sini untuk membantu biaya kehidupan keluarga juga. Betul. Kalau untuk tujuan ada yang belum dicapai, jelas ada. Ya. Tapi untuk pribadi sebagian sudah ada sih. Ini Om Roma mungkin keluarga di Kolaka tuh, keluarga di Tenggara lihat mungkin ada Om Roma mau sampaikan ke kedua orang tua yang belum, ya terbatas waktu dan momen karena jauh atau mungkin pulang cuti lupa ditanya, lupa disampaikan. Nanti siapa tahu kedua orang tua lihat ini, apalagi ini kan dia upload di YouTube ini, bertahan selamanya ini sampai bangkrut juga YouTube, tidak mungkin bangkrut YouTube ini. Siapa tahu ada yang mau Om Roma sampaikan ke keluarga di Tenggara. Saya menyampaikan kepada keluarga ya, terutama kedua orang tua, jangan jenuh menunggu anakmu ini pulang. Karena ya tahu apalagi kayak kondisi sekarang kami itu tidak bisa keluar untuk akses. Kamu boleh cuti tapi untuk akses keluar itu kan masih susah betul. Itu. Jujur saja kami saya tidak pulang tuh sudah ada setahun lebih kan nggak pulang ya. Pulang. Ya keluarga rindu juga itu bertemu. Betul. Begitu. Ini Bang Roma, pertanyaan terakhir ini, apa harapannya Om Roma sebagai ketua untuk forum relawan Bahodopi ke depannya? Harapannya Bang Roma yang memang betul-betul Om Roma harapkan untuk forel ke depannya ini harus bagaimana? Harapan besar saya, forel ini bisa berkembang lebih besar, bisa bergabung dengan forum-forum nasional, begitu. Dan pokoknya bisa lebih bergerak maju mengutamakan kemanusiaan, begitu. Betul. Pertanyaan tambahan lagi ya. Silakan bertambah-tambah Bunda. Pertanyaan tambahan lagi. Anggaplah ini di depan ada bupati tuh, bupati. Apa yang mau Om Roma sampaikan ke bupati ini untuk dalam bidang kemanusiaan ini? Mungkin ada sarana yang belum tercapai itu, atau adakah pergerakan apakah yang dibutuhkan untuk pemerintah ikut andil di situ? Contoh lah, anggaplah contoh kayak ada bencana tuh, mungkin contohnya harus lebih apa. Kalau saya untuk menyampaikan kepada pemerintah agar diperhatikan lagi untuk tanggap bencana setiap daerah, terutama di setiap daerah kecamatan untuk Kabupaten Morowali kan. Iya betul. Nah, kita tahu saja di daerah Morowali sudah setiap kecamatan sudah beberapa kecamatan sudah terjadi bencana seperti banjir begitu. Masyarakatnya itu harus dibekali dengan tanggap darurat. Harus di setiap daerah itu ada
pemerintah siapkan seperti fasilitasi. Ya betul, fasilitasi ya. Fasilitasi untuk masyarakat belajar Ya. tanggap darurat, sama kalau bisa dibuatkan tempat-tempat untuk jalur emergensi evakuasi di daerah-daerah yang sensitif terhadap akan terjadi bencana. Ya betul. Dan pemerintah harus memperhatikan daerah-daerah yang rawan bencana. Ya. Ini pesan terakhir untuk pemirsa. Apa pesan-pesannya, tips-tipsnya untuk perantau-perantau yang baru mau ke Morowali, baru mau bertarung ya? Bagaimana kan kebetulan Om Roma sudah bisa dibilang perantau senior ini lah. Sudah berapa tahun tuh? Maksudnya ada tips-tips untuk perantau yang baru-baru mau ke Morowali atau baru-baru mau melamar kerja. Bagaimana survive-nya di sini atau bagaimana supaya tetap semangat. Keras ini bawa dopi nih. Deh, putar. Saran saya buat teman-teman yang sudah ada di Bahodopi yang belum kerja, tetaplah atau putus asa. Baru mau datang kan, tetap semangat meskipun lagi menunggu lamarannya atau yang belum dipanggil-panggil itu, atau yang baru mau masukan, tetap semangat. Namanya dunia rantau itu keras. Betul. Tidak ada yang dibilang lemah gitu kan. Betul. Kalian tetap semangat, yakin keluarga menunggu di rumah. Ingat, kalian harus tetap bekerja meskipun bukan di PT IMIP di sini, tetap bisa bekerja di tempat lain. Betul. Terima kasih Om Roma. Nanti diundang lagi karena seharusnya ini masih banyak lagi pertanyaan ini, Pak. Tapi ya mau diapa waktu lagi. Siap nanti dipanggil lagi Om Roma. Masih. Terima kasih telah menonton podcast pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Morowali sama sosial medianya YouTube, Facebook dan Instagram. Dan siapa tahu ada buat teman-teman penonton setianya Bumi Morowali untuk mau mendukung podcast Kos Bahodopi. Nanti nanti nomor dicantumkan sini. Siapa tahu mau informasi Atau ada yang mau promosi. Iya, atau ada yang mau promosi produk-produknya, makanan kah, apakah begitu, minuman atau produk-produk yang lainnya, ya bisa menjalin kerjasama dengan kami. Ya, kami tunggu WA-WA-nya atau apa-apanya, Kak. Thank you, see you di next podcast.